Haleluya, kita akan melanjutkan pengajaran ya. Kita akan kita baca Bilangan pasal ke-5, ayat 1 sampai ke-10, tapi nanti saudara baca semua ya. Bilangan pasal 5 ayat 1 sampai 10 kita baca sebagaimana tertulis di depan. Kita baca bersama 3, 4. Maka berfirmanlah Yahweh kepada Mose dengan mengatakan, perintahkanlah Bani Israel dan mereka harus mengeluarkan dari perkemahan setiap orang yang kena kusta, setiap orang yang mengeluarkan lelehan, setiap orang yang cemar karena mayat. Dari laki-laki sampai perempuan, engkau harus mengirim mereka keluar hingga di luar perkemahan. Engkau harus mengeluarkan mereka dan janganlah mereka mencemarkan perkemahan, tempat aku berdiam di tengah-tengah mereka. Dan Bani Israel melakukan demikian dan mengeluarkan mereka hingga di luar perkemahan. Seperti yang telah Yahweh perintahkan kepada Mose, demikianlah Bani Israel lakukan. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Mose dan mengatakan, berbicara kepada Bani Israel, pria atau wanita, ketika mereka melawan sesuatu dari dosa-dosa manusia, dengan berlaku tidak setia kepada Yahweh, maka bersalahlah dia. Mereka harus mengakui dosa-dosa yang telah mereka perbuat, dan dia haruslah membayar kesalahannya secara penuh dan menambahkan 1/5 atasnya, dan memberikannya kepada orang yang terhadapnya dia telah bersalah. Dan apabila pada orang itu tidak ada penebus untuk kepadanya dibayarkan penebus salah, maka persembahan penebus salah yang harus dibayarkan itu menjadi milik Yahweh, milik imam. Selain domba jantan penebusan, yang dengannya dia melakukan penebusan baginya. Dan setiap persembahan menunjukkan dari setiap hal-hal kudus Bani Israel yang mereka persembahkan kepada imam menjadi kepunyaan imam itu. Nah, setiap benda kudus seseorang adalah miliknya sendiri. Apa yang seseorang berikan kepada imam menjadi milik imam itu. Amin. Allah akan duduk. Puji Bapa Yahweh, kita mengucap syukur ya. Oleh kasih kemurahan Tuhan kita terus belajar tentang Torah. Dan setelah saya mendengar kembali khotbah minggu lalu ya, kita belajar tentang Bilangan pasal 4 tentang kewajiban-kewajiban orang Lewi ya. Hal-hal yang kita perlu ingat saya dengar kemarin kelihatannya belum seutuhnya ya memang kita memberitakan agak lengkap sedikit. Tetapi satu hal yang harus kita ingat dari apa yang kita baca minggu lalu tentang masa tugas orang Lewi ya. Kita kembali sedikit ke Bilangan pasal 4. Kita baca ya ayat ketiga ya. Bilangan pasal 4 ayat 3. Hanya untuk kita ingat ya, karena semua ini harus digenapkan oleh Yesua. Dari yang berumur 30 tahun dan seterusnya, bahkan sampai yang berumur 50 tahun. Semua orang dapat masuk ke dalam barisan untuk melakukan pelayanan dalam kemah pertemuan. Kita harus ingat bahwa sebagaimana tertulis ya, segala apa yang tertulis di kitab Torah adalah merupakan bayangan dari pekerjaan yang harus Yesua lakukan. Ya memang kalau kita baca ini seolah-olah nggak ada artinya ya. Tapi kalau kita lihat di dalam kitab Lukas pasal ketiga, ya, Lukas pasal ketiga kita baca ayat ke-20 berapa 23 kalau nggak salah ya, kita lihat ya. Ya ke-23. Lukas 3 ayat 23.
Dan Yeshua sendiri berumur kira-kira 30 tahun ketika dia memulai kehadirannya. Dia dianggap sebagai anak Yusuf, anak Eli, dan seterusnya. Artinya, Yeshua itu penggenapan dari Torah. Ya. Torah menyatakan bahwa seorang imam, ya, Yeshua adalah imam besar. Ya. Walaupun dari garis keturunan si Yusuf dia merupakan dari garis Yehuda. Ya. Tapi karena dia sendiri adalah Tuhan, dan Tuhan telah menetapkan bahwa seorang imam harus mulai melayani pada umur 30. Karena itu Yeshua, berdasarkan ayat-ayat dalam kitab Lukas tadi, dia memulai pelayanan itu umur 30. Ya, kita tahu bahwa secara psikologis, ya, orang yang berumur 30 tahun ke atas itu dianggap sudah dewasa, sudah matang, ya. Di dalam kehidupan rohani, kehidupan jasmani. Karena itu di dalam kitab Bilangan tadi, tugas seorang imam, walaupun imam itu khusus orang Lewi, mereka dihitung sejak yang berumur sebulan ke atas. Ya, kita sudah baca ini. Dia dihitung umur sebulan ke atas. Tetapi mereka baru mulai tugasnya setelah berumur 30 tahun. 30 tahun. Ya, jadi itu yang harus kita ingat. Nah, memang dah umur 30 secara psikologis sekarang, ya, dalam pengetahuan-pengetahuan sekarang itu usia yang dapat dikatakan sudah matang, sudah dewasa rohani dan jasmani. Nah, kita juga harus melihat bahwa Yeshua sebagai seorang imam harus menjalankan tugas-tugas sebagaimana yang tertulis, ya. Sebagaimana yang tertulis dia harus lakukan semua itu, ya. Kita lengkap di dalam Ibrani pasal ke-10 ayat ke-7. Lalu aku berkata, lihatlah aku datang. Dalam gulungan kitab telah tertulis tentang aku untuk apa? Melakukan kehendakmu, ya Elohim. Ya, kehendak Tuhan harus dilakukan sebagaimana tertulis. Ya, ingat bahwa Yeshua itu sendiri, ya, setelah dia bangkit, kan dikatakan oleh Yeshua sendiri bahwa segala kuasa, ya, telah diberikan kepada Yeshua. Ya, segala kita baca di dalam Matius pasal ke-28 ayat ke-18, ya. Karena ini berhubungan dengan tugas seorang imam dan Yeshua bertugas, karena itu dikatakan aku datang untuk menggenapkan seluruh Torah. Dimulai dari pelayanannya, dia dimulai pelayanan umur 30. Ya. Selaya mereka, Yeshua berbicara kepada mereka sambil berkata, segala otoritas di sorga dan di bumi sudah diberikan kepadaku. Ya. Nah, kita harus melihat, ya, satu hal yang kita harus sangat mengerti betul bahwa penghakiman itu memang nanti diberikan kepada Yeshua. Yeshua lah yang akan menghakimi orang yang hidup dan mati. Dan saya mengimani, ya, kita ada di sana bersama dia. Ya. Tetapi bukan dengan jiwa kita lagi. Saya tangkap, ya. Bukan dengan jiwa kita, tapi jiwa Yeshua. Dia itu kepala, kita anggota tubuhnya. Ya, di kepala ini hikmat. Ya, jadi karena itu setiap kali dinyatakan di tempat ini ketika kita berdoa, supaya kita memiliki jiwanya, jiwa Yeshua. Karena dengan jiwa Yeshua ini kita akan memerintah bersama dia. Termasuk yang saya percaya, kita juga akan menghakimi bersama dia. Ya, bersama dengan dia, ya, itu kan kemurahan Tuhan. Karena itu saat ini saudara dan saya sedang dibentuk.
Ya. Dan satu hal yang harus kita mengerti bahwa sebagaimana tertulis dalam Ibrani 10 tadi, ya, bahwa dalam golongan kitabmu sudah tertulis tentang dia. Ya. Dan golongan kitab itu pasti Torah. Dan juga kitab para nabi-nabi. Ya. Dan seperti katakanlah kalau kita bicara tentang nabi, kita lihat di dalam kitab Daniel pasal ke-9. Ayat ini kita sudah berkali-kali kita baca ya. Harusnya kita, tapi ya supaya jangan salah ngerti, kita baca mulai dari ayat 24 lah ya. Supaya mengerti dengan benar, karena Yeshua itu akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Ya, kita baca ayat 24. 70 pekan, 70 pekan, 70 minggu, 70 kali 7 masa. Biasanya dikenal juga 70 kali 70. Satu pekan kan 7 hari kan. Jadi 70 kali 7. Ya. Telah ditetapkan, nah ini yang harus kita sangat perhatikan, atas bangsamu. Perhatikan ya. Jadi atas bangsa Israel, itu yang kita harus tanam benar-benar. Karena di luar sana, karena ya kita baca dulu lah. Ya. Tapi yang patokannya harus diingat, 70 pekan itu untuk bangsa Israel. Jangan lari dari situ. Ya. Telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus untuk menyiapkan pelanggaran, mengakhiri dosa, menghapuskan kesalahan, mendatangkan kebenaran yang kekal, untuk memeteraikan penglihatan dan nubuat, untuk mengurapi yang maha kudus. Ini sebenarnya bicara Yeshua. Ya, ketahuilah setiap lain bahwa dari saat perkataan itu keluar, sejak perkataan itu keluar, kurang lebih 500 tahun sebelum Yeshua. Kurang lebih. Ya. Untuk memulihkan dan untuk membangun kembali Yerusalem sampai kepada Mesias. Sampai kepada Yeshua. Penguasa itu. Lamanya kan tadi 70 pekan. 70 pekan. 70 pekan ini dibagi. Ya. Pertama 7 pekan. 7 pekan ya. 7 pekan. Kemudian 62 pekan. 7 pekan tambah 62 pekan baru 69 pekan. Perhatikan baik-baik itu, jangan salah. Ya. Jalan itu akan dibangun kembali juga tembok itu, walaupun di masa kesukaran. Sesudah 62 pekan, Mesias disingkirkan. Yeshua disingkirkan. Ya, tadi 7 pekan tambah 62 pekan, masih sisa 1 pekan. 7 tambah 62 kan 69 pekan. Sisa 1 pekan. 1 pekan ini harus digenapi. Ya. Kemudian kita baca lagi, Mesias akan disingkirkan dan tidak ada apapun yang lagi padanya. Kemudian rakyat dari seorang penguasa sambil datang menyerbu, mereka musnah kota itu, tempat kudus itu. Dan pada akhirnya akan ada air bah, bahkan sampai air. Akan ada peperangan yang menghancurkan yang telah ditetapkan. Dan dia akan meneguhkan perjanjian dengan banyak orang selama 1 pekan. Jadi 7 pekan tambah 62 pekan. Seharusnya tambah 1 pekan, genap 70. Saya tangkap. Tetapi pada pertengahan pekan yang terakhir, ya, menyebabkan korban persembahan sajian terhenti. Artinya, ya, 7 pekan yang pertama itu adalah pembangunan kembali bait suci. Berdasarkan Yohanes pasal kedua dikatakan, para rasul atau para orang Farisi, ketika Yeshua berkata, robohkan bait ini, dalam 3 hari aku bangun. Ya. Tapi orang-orang Farisi, orang-orang Israel lah, berbicara kepada Yeshua 46 tahun. Ya, kita baca ya.
Yohanes pasal kedua ayat 19 dan 20. Yesus menjawab dan berkata, walaupun ini sudah berkali-kali diingatkan. Dan berkata kepada, hancurkanlah tempat suci ini. Dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Perhatikan ayat 20. Lalu orang-orang Yahudi berkata, 46 tahun lamanya tempat suci ini dibangun. 46 tahun. Tadi dalam kitab Daniel, 7 minggu pertama, 7 kali 7, 49. Di sini dikatakan 46 tahun dibangun. Kita bisa menafsirkan persiapan 3 tahun, menggenapkan apa yang 7 minggu tadi di atas, yang tadi dinubuatkan oleh Daniel. Jadi pembangunan bait suci 7 pekan. Setelah 7 pekan, 62 pekan kemudian, Yeshua dimunculkan. Dan dia mulai pelayanan, kata Lukas tadi, umur 30 tahun. Ya. Seharusnya dia genapi 1 pekan yang terakhir. Tetapi baru 3,5 tahun dia melayani, dia disalibkan. Karena itu dikatakan korban harian dihentikan. Yeshua disalibkan. Sisa 1,5 pekan. Setengah. Tadi kan baru 3,5 pertengahan pekan, berarti baru 3,5 hari. 3,5 hari, 3,5 tahun pelayanan Yeshua. Lo sisa yang 3,5 ini yang banyak diributkan di luar sana. Ini kesukaan besar. Ingat, itu untuk bangsamu. Perhatikan. Lo 3,5 tahun yang sisa itu digenapkan harus sama orang Israel. Karena itu dikatakan di dalam kitab Wahyu pasal ke-11. Ya. Dikatakan oleh firman Tuhan, kita baca ayat ke-2 lah. Ya, tapi nanti saudara baca semua. Namun kecuali karena halaman sebelah luar tempat kudus dan janganlah mengukurnya. Karena dia telah diberikan kepada bangsa-bangsa dan mereka akan menginjak-injak kota suci itu selama 42 bulan. 42 bulan itu 3,5 tahun. 3,5 itu setengah pekan. Selama 3,5 tahun inilah, kata ayat 3. Aku akan mendatangkan kepada kedua saksiku. Kedua saksiku dan mereka akan berumat selama 1260 hari dengan mengenakan pakaian kabung. 1260 hari itu dibagi 30 dapatnya 42 pekan. 3,5 tahun. Ini berdasarkan data-datanya kalau saudara baca Wahyu ini. Kemungkinan besar ini berbicara tentang Moshe dan Elia. Loh, inilah 3,5 tahun yang sisa. Tetapi kita melihat bahwa pada 3,5 tahun terakhir ini, ya, adalah waktu di mana bangsa Israel pun berdasarkan kitab Sakaria, kitab Wahyu pasal ke-16, mereka diserbu oleh semua bangsa. Perhatikan ya. Dalam 3,5 tahun terakhir. Karena mereka diserbu oleh semua bangsa. Ini anak sulung Bapak Yahweh-nya marah. Engkau berani menjamah biji mataku. Ya habis. Lah 3,5 tahun kesukaran itu karena itu. Tapi 3,5 tahun itu sebenarnya untuk bangsa Israel bertobat juga. Ya, tetapi karena bangsa Israel diserbu oleh seluruh dunia, ya bapaknya marah. Karena itu kalau kita baca di dalam kitab Sakaria, ketika Yeshua menjejakkan kakinya di mana Bukit Zaitun, bukit itu terbelah. Ya, lah inilah yang harus kita sangat benar-benar perhatikan. Ya, lah kita ya karena kita bagian daripada bangsa ini, ya, dan bangsa ini sebagian besar juga nggak suka sama
bangsa Israel. Dan bisa aja kemungkinan besar mereka mengirimkan pasukan ke sana. Ya. Karena itu pada saat itu ya ditafsirkan bahwa ya kita lihat ya, kita baca, kita berkembang lagi ya, nggak apa-apa lah ya supaya ngerti ya. Kita baca Wahyu pasal ke-9. Kita baca mulai ayat 13 sampai ke 16 lah. Malaikat yang keenam meniup sangkakala dan aku mendengar satu suara dari keempat tanduk mesbah emas di hadapan Elohim, yang berkata kepada malaikat keenam yang memegang sangkakala itu, lepaskanlah keempat malaikat yang telah diikat di sungai Efrat yang besar. Dan keempat malaikat itu dilepaskan, mereka yang telah dipersiapkan untuk jam, hari, bulan, dan tahun, supaya mereka membunuh sepertiga manusia. Jumlah bala tentara berkuda itu ada 20.000 laksa. Satu laksa itu 10.000. 20.000 dikali 10.000 berapa? 200 juta. Ya. 200 juta orang. Ya. Mereka akan menyerbu. Bagaimana mereka menyerbu? Nah, kita kan harus segala sesuatu sebagaimana tertulis. Tadi perhatikan nggak? Di ayat ke-13 tadi dikatakan apa? Ayat ke-13 kita lihat. Malaikat yang ke-6. Perhatikan baik-baik ya. Kita baca Wahyu 16 ayat ke-12 mulai. Dan malaikat yang ke-6 sama ini. Waktunya sama ya, orangnya sama, malaikatnya sama. Tadi kan malaikat ke-6 kan? Ini malaikat yang ke-6 menumpahkan cawannya ke atas sungai besar, yakni sungai Efrat. Dan airnya menjadi kering, sehingga jalan bagi raja-raja yang terbitnya matahari dapat dipersiapkan. 200 juta itu nanti melewati sungai ini. Ya. Kalau saudara pernah dengar orang-orang, oh sungai Efrat kering. Mereka nggak ngerti kenapa kering. Ya, karena kitab suci mereka nggak jelas. Suka dengar nggak di media-media, oh sungai Efrat kering, ini air zaman. Nggak ngerti mereka. Tapi dalam kitab suci kita tertulis, kenapa sungai itu nanti kering? Ketika sangkakala malaikat ke-6 berbunyi, supaya 200 juta tentara masuk. Kitab Sakaria menyatakan seluruh dunia mengepung Israel. Ketika itulah bapaknya turun. Ya. Bapaknya yang bernama Yahweh di dalam Yeshua Masiah. Baru mereka celik matanya. Mengakui Yahweh. Dialah Tuhan dan Juru Selamat. Nah, kita melihat tanda-tandanya ya kan. Sekarang ini kan sudah mulai banyak. Indonesia juga mengirimkan dalam tanda kutip, untuk pendamaian. Nah, kita hanya bisa berdoa, mereka tidak mengerti. Padahal jelas tertulis, karena banyak orang, Israel ini. Israel itu akan diserbu seluruh dunia. Seluruh dunia 200 juta orang. Tentara kita berapa? Nggak sampai 1 juta. Ya. Tapi itulah kita hanya bisa melihat bagaimana perkembangan dunia. Kita lihat dengan kitab suci kita. Mencocokkan semuanya. Dan kita hanya bisa berdoa sebagai orang pilihan Tuhan. Ya, karena memang waktu ini harus digenapkan supaya bangsa ini waktunya mereka bertobat. Ya. Kita melihat kan sekarang di dunia, di daerah Jazirah Arab sana, di daerah Timur Tengah sana lah. Pertobatan luar biasa terjadi di daerah. Ya, kalau saudara baca di daerah Iran, berapa juta orang mulai kembali percaya kepada Yeshua. Karena memang di sana banyak orang-orang yang juga, kalau kita baca dalam kitab suci kan, orang-orang dari bangsa kerajaan-kerajaan Israel, kerajaan-kerajaan Yehuda ketika mereka ditangkap,
banyak yang dibuang sana juga. Dan banyak keturunan daripada Bapak Abraham. Karena Bapak Abraham punya 3 istri. Yang ada di daerah-daerah sana. Ya kita sebagai anak-anak Tuhan yang mengerti kitab suci ya berdoa aja. Berdoa bagi bangsa ini. Bangsa Yesrael supaya mereka dicelikkan matanya. Ketika waktunya genap. Itu pasti terjadi. Ya. Sehingga kita jangan heran seperti orang-orang namanya orang percaya. Wah, 3,5 tahun kesukaran. Baca kitab Daniel yang benar. Karena itu bagi bangsamu, bagi bangsa Israel. Tetapi akibat bangsa Israel dianiaya, bapaknya marah. Ya, berakibat bagi setiap bangsa. Ingat ya, Tuhan setia kepada janjinya. Kita baca di dalam kitab Kejadian pasal 15. Ya. Firman itu kekal, firman itu tidak berubah. Kejadian pasal 15, janji Bapa Yahweh kepada Bapak Abraham. Ya. Kita lihat di dalam ayat ke-14. Bangsa itu, dalam hal ini bangsa Mesir, yang akan mereka layani, aku juga akan apa? Menghukumnya. Loh, firman ini bukan hanya waktu itu, kekal. Firman itu tidak berubah dahulu, sekarang, sampai selamanya. Kalau dia bilang, berani kau jamah biji mataku, bangsa siapapun pasti dihajar oleh Bapa Yahweh. Karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan ya hanya bisa berdoa. Karena kita ada di tengah bangsa yang memang dapat dikatakan tidak menyukai bangsa ini. Ya. Dan memang ya Tuhan izinkan terjadi. Ya. Tetapi kita melihat ya kita bisa berdoa supaya bangsa ini ya kembali bertobat. Tetapi ketika mereka bertobat artinya bilangan umat pilihan di luar Israel harus digenapi. Lah Yeshua datang untuk melaksanakan tugasnya. Ya. Sehingga kita pun harus mengerti bahwa setelah tugasnya 3,5 tahun tadi, 3,5 hari, setengah pekan dalam kitab Daniel, di muka bumi ini sudah selesai. Saya tanggap. Tetapi ada tertulis, ya. Ada tertulis, firman Tuhan katakan dalam kitab apa itu? 1 Petrus tadi. 1 Petrus pasal ke-4 ayat ke-5. Mereka lah yang akan memberikan pertanggungan jawab kepada dia yang siap menghakimi. Apa? Yang hidup dan yang mati. Lo perhatikan baik-baik, yang hidup dan yang mati. Tugasnya 3,5 tahun merasakan apa yang dinubuatkan dahulu oleh Tuhan melalui Daniel, pelayan yang dikasihi. Ya, tugasnya di muka bumi selesai. Karena itu ketika dia mati, ya, ketika Yeshua mati, dikatakan di dalam kitab Yohanes, ya, dikatakan di dalam kitab Yohanes, firman Tuhan menyatakannya. Kita lihat Yohanes pasal berapa ini, pasal ke-19 atau berapa? Ya, 19. Ayat ke-30. Kemudian ketika Yeshua mengecap anggur sama asam itu, dia berkata apa? Selesai sudah. Sudah genap. Sudah selesai. Tugas dia untuk mewartakan firman bagi orang hidup di muka bumi sudah selesai. Tetapi karena kita Petrus tadi menyatakan, dia akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Karena itu di dalam kematiannya selama 3 hari 3 malam,
Berdasarkan firman Tuhan, dia harus memberitakan Injil, memberitakan kabar baik bagi orang yang hidup di muka bumi sebelum dia dimunculkan. Saya tanggap. Berarti sebelum Yesua, dari zaman Adam sampai zaman Yesua, mereka belum pernah mendengar berita Injil. Ya. Dia itu Tuhan bagi orang yang hidup dan yang mati. Bagi orang yang hidup dia sudah selesai, karena itu dikatakan tadi. Sudah genap, sudah selesai tugasnya. Tetapi bagi orang yang mati sebelum dia muncul, belum. Karena itu dia pergi, ya, di tempat yang sudah disiapkan bagi orang yang mati sebelum dia memberitakan Injil bagi orang-orang yang mati. Ya, bagi orang-orang yang mati. Jadi orang yang hidup dan orang yang mati mendengar berita Injil. Ya, karena dia akan menghakimi orang yang mati, hidup dan mati. Nah, hal-hal ini kita harus mengerti dengan benar. Jangan sampai kita salah. Kalau di luar sana ada orang, ya karena kadang-kadang saya dengar ada orang-orang yang nanya, kalau dia Tuhan kenapa dia mati? Loh, yang orang yang jawab juga karena nggak ngerti firman. Jawabnya macam-macam. Dia itu mati, kenapa harus mati? Selama 3 hari dia beritakan Injil bagi orang yang sudah mati sebelum dia muncul. Saya tanggap ya. Jadi jangan sampai kita salah. Sehingga dengan demikian kita juga ketika ada orang nanya, kenapa dia mati? Loh, dia harus memberitakan Injil bukan saja bagi orang yang hidup, dia juga harus memberitakan Injil bagi orang yang mati. Dia sanggup melakukannya. Dan hal ini yang dahulu, berapa tahun yang lalu, 30-40 tahun yang lalu. Wah, seorang pelayan Tuhan. Ada tertulis, Yesus memberitakan Injil kepada orang mati. Dia pergi ke kuburan. Banyak pengikutnya. Kalau kau memberitakan seperti Yesus, kau mati dulu. Loh, logika kan? Yesus memberitakan Injil, ya dia mati dulu. Baru dia beritakan Injil kepada orang mati. Ya itu karena nggak ada hikmat. Tapi herannya banyak orang yang ikut. Oh, berasa kita Markus. Kita harus memberitakan Injil bagi semua makhluk. Sapi dia beritakan Injil. Nggak ngerti dia firman, ada tertulis. Ada orang yang diciptakan seperti binatang. Yang memang dilahirkan untuk dibinasakan. Bukan untuk diberitakan Injil. Tapi ya itulah, karena ya kelihatannya aneh-aneh. Ya banyak juga pengikutnya. Ya akhirnya ya itulah nabi-nabi palsu, bagian daripada nabi-nabi palsu yang memang Tuhan izinkan. Ya kita harus hati-hati, jangan sampai kita salah. Jadi kita harus mengerti bahwa tugas seorang imam itu Yesus harus genapi. Karena apa yang tertulis, Torah adalah bayangan dan Yesua yang menggenapkan. Yesua sudah melakukan seperti apa yang dinubuatkan Tuhan melalui Daniel. 3,5 tahun dia beritakan Injil. Kemudian dia mati. Dia mati untuk memberitakan Injil bagi orang mati. Sehingga dengan demikian kita tidak tersesat. Ya, memang 3,5 tahun terakhir itu memang bagi bangsa Israel. Tetapi akibat bangsa Israel diserbu, maka Tuhan menggenapkan janjinya kepada leluhur bangsa Israel. Siapapun yang berbuat curang atau berbuat jahat kepada bangsa pilihannya, kepada anak sulungnya,
mereka akan dihukum. Ya, kalau saudara baca di kitab Sakaria, ya, ketika Tuhan turun, lawan-lawannya, ya, bisa saling membunuh, bisa berdiri udah jadi mayat, ya. Kenapa ya? Tuhan punya kuasa. Bahkan di kitab, seringkali dalam kitab-kitab yang kita pelajari, ketika bangsa Yesaya perang dengan lawannya, yang dibunuh oleh tentara Israel itu lebih sedikit daripada orang yang dibunuh oleh Tuhan dengan caranya. Ya, dan itu memang terjadi sampai saat ini. Nah, kita melihat sangat luar biasa pertolongan Bapa Yahweh bagi umat pilihannya. Lah kita melihat dari apa yang kita baca tadi, ya, apa yang kita baca tadi, katakan semua yang najis, semua yang tidak benar, termasuk orang yang punya penyakit kusta, yang punya lelehan dalam arti termasuk perempuan-perempuan yang mendapatkan period ya selama bulanan, dan mereka juga yang menyentuh mayat di hadapan Tuhan itu najis, ya. Dan orang yang najis seperti ini, mereka itu harus disingkirkan keluar dari perkemahan. Kita baca ya Bilangan pasal 19 ayat ke-11. 11 dan ya 11 sampai 12 saja ya. Dia yang menyentuh mayat seorang manusia, maka dia menjadi najis 7 hari. Dia haruslah menairkan dirinya dengan air itu pada hari yang ketiga. Maka dia akan tahir, dan jika dia tidak menairkan dirinya, dia pada hari yang ketiga dan pada hari yang ketujuh, maka dia tidak akan tahir. Jadi orang yang tidak tahir di hadapan Tuhan harus disingkirkan dari perkemahan. Perkemahan orang-orang Israel. Ya. Karena jelas tadi dikatakan bahwa firman Tuhan jelas menyatakan ya, supaya mereka tidak menajiskan perkemahan mereka, tempat aku atau Bapa Yahweh berdiam di tengah-tengah mereka. Jadi bangsa Israel benar-benar harus memperhatikan ini. Karena kita Wahyu sendiri berkata, ada 7 kita baca aja ya. Dan kita baca Wahyu pasal 1. Ayat ke-13. Dan di tengah-tengah ke-7 kaki pelita itu ada orang serupa anak manusia yang memakai jubah panjang dengan di dadanya terlilit sabuk emas. Ini berbicara ya, kaki Dian berbicara gereja. Jadi Yeshua ada di tengah gerejanya. Jadi tengah gereja pun ya dalam hal seperti ini. Kita harus percaya bahwa dia ada. Kalau dia ada, kita harus menjaga jangan sampai kita menjadi najis. Termasuk tempat ibadahnya. Ya, kadang tempat ibadah kan. Ya namanya orang ya kadang-kadang pakai permen kan. Permen makan. Ya sampahnya dikantongin aja. Jangan dibuang di lantai. Loh kita harus ingat ya, kita percaya bahwa memang rumah ini rumah Bapa Yahweh. Ya, Tuhan tidak mau kotor rumahnya. Tapi kadang-kadang anak Tuhan, ya kita juga harus mengajar anak-anak. Supaya mereka mengerti ini rumah Tuhan, ya jagalah kebersihannya juga.
Sehingga ketika ya kan kadang-kadang anak-anak, ya kadang-kadang orang dewasa juga supaya jangan ngantuk. Makan permen, bukannya berdoa supaya jangan ngantuk. Makan permen, apa kopi, kopiko atau apa kan. Ya kelihatannya bagus. Tapi ya coba pikirlah. Kalau kita menghadap seorang, katakanlah presiden. Ya, dia lagi ngomong depan kita. Sopan nggak kita makan? Itu berpikir kesopanannya. Tuhan di mana kita menghadap dia itu Tuhan di atas Tuhan, Tuhan yang lain. Dia raja di atas segala raja. Kita juga diajar untuk menghormati hadirat Tuhan. Karena seperti yang saya katakan tadi, Tuhan setia kepada firman-Nya, ada tertulis. 2-3 orang hadir untuk memuliakan dia, dia hadir. Loh kalau dia hadir, bagaimana kita menghormati kehadirannya? Lah kita harus belajar, kira itu kan kelihatannya masalah kecil. Tetapi disitulah kita belajar Torahnya. Torah berbicara aturan, perintah dan ketetapan Tuhan. Ya, kita harus belajar yang sungguh-sungguh. Ya, karena apa yang kita pelajari sekarang ini memang bayangan. Tabernakel atau tata ibadah yang kita lakukan adalah bayangan. Tetapi ketika waktunya tiba, ya, bukan lagi bayangan tetapi wujud nyata daripada ibadah di hadapan Bapa Yahweh di sorga. Ya, kita lihat dalam Ibrani pasal ke-8 ayat 5. Yang beribadah menurut contoh dan apa? Bayangan dari hal-hal surgawi. Sama seperti Moshe telah diperintahkan ketika akan segera mendirikan tabernakel. Sebab dia berfirman, perhatikanlah agar engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah diperlihatkan kepadamu di atas gunung itu. Jadi Moshe mencontoh, dia diberikan penglihatan, ini contohnya kayak gini ya. Di sorga ini begini. Lah kalau kita coba nalar sedikit ya. Paling sedikit Moshe waktu itu berumur di atas 80 tahun ke atas. Dia naik ke gunung, orang yang berumur seperti itu. Oleh kasih kemurahan Tuhan ketika Tuhan perlihatkan penglihatan. Dia bisa ingat dengan sempurna. Ketika dia mengajarkan kepada bangsa pilihannya. Sehingga mereka bisa membuat semua perkakas-perkakas bait suci. Persis seperti apa yang dia lihat. Ya. Lo kita bayangkan kalau kita ini. Ya. Diberi contoh buat ini ya. Kita lihat. Coba praktekkan, bisa nggak? Nggak bisa. Belum tentu bisa seperti apa yang contoh itu. Tetapi kita melihat Moshe bisa persis seperti apa yang Tuhan perintahkan. Kenapa? Karena Roh Kudus yang membimbing dia. Roh Kudus yang mengajar dan memberikan dia kemampuan daya ingat yang luar biasa. Umur 80 tahun lebih. Waktu itu Moshe sudah 81, 82. Nah, ketika dia keluar dari Mesir sekitar umur 80 tahun. Dia berjalan sampai ke Gunung Sinai yang membutuhkan waktu sekitar 2-3 bulan. Kemudian naik gunung, Tuhan kasih lihat ini. Ya. Ketika dia turun gunung, dia perintahkan kepada Besaleel dan Aholiab kayak begini contoh. Dan mereka bisa buat persis. Lah kita harus nalar sedikit, itulah yang Tuhan kehendaki.
Semua perintah yang Tuhan katakan kepada Mose disampaikan kepada bangsa Israel. Dan bangsa Israel menyerapnya dengan begitu sempurna. Dan bangsa ini sesuai perintah Tuhan, engkau harus jadi terang bagi bangsa-bangsa. Bangsa ini menyalurkan berkat firman Tuhan kepada dunia termasuk saudara dan saya. Dengan berjalannya waktu sekian ribu tahun. Dari zaman Mose sampai sekarang. Kurang lebih berapa tahun? 3.500 tahun. Karena dari Adam sampai Abraham sekitar 2.000 tahun. Dari Abraham sampai Mose sekitar 500 tahun. Termasuk 400 tahun bangsa ini jadi budak. Ya, berarti dari Adam sampai ke Mose 2.500 tahun. Dari Mose sampai ke kita sekitar 3.500 tahun. Dari kita ke Yesua 2.000 tahun. Dari Yesua sampai ke Daud 1.000 tahun. Dari Daud sampai ke Mose 500 tahun. Total 3.500 tahun. Dengan berjalannya waktu, ya kita melihat. Karena apa yang ditulis dahulu diterjemahkan dengan berbagai bahasa-bahasa. Termasuk kepada bangsa Indonesia. Dan kita mengucap syukur oleh kemurahan Tuhan kita masih menerima berkat ini. Karena itu kita coba belajar apa yang Tuhan atur ketika dia berkata, dia ada di dalam rumahnya. Dia berkemah bersama kita. Kita diminta oleh Tuhan harus bersih. Harus kudus. Harus tahir. Karena itu diajarkanlah kepada kita bagaimana supaya kudus. Supaya dia bertata di dalam hati kita. Karena jelas dalam kitab Wahyu tadi dikatakan. Yesua anak domba itu ada di tengah-tengah gereja. Di tengah-tengah kaki Dian. Berbicara kaki Dian, berbicara gereja. 7 zaman gereja dia tetap ada mengontrol perkembangan gereja-gereja ini. Walaupun berbicara gereja kita dapat tafsirkan. Itu bukan berbicara bangsa pilihan Tuhan dalam arti bangsa Israel. Ya. Artinya berbicara gereja adalah berbicara non-Israel. Bagi saudara dan saya. Tetapi Yesua tetap memperhatikan pertumbuhan iman gereja. Walaupun bahasa yang dari 3.500 tahun yang lalu sampai ke kita. Dengan melalui berbagai macam terjemahan-terjemahan. Kemungkinan ya. Penyelewengan dari arti sebenarnya masih bisa terjadi. Tetapi ada tertulis. Firman itu kekal. Firman itu tidak berubah. Berbicara firman, berbicara Yesua. Berbicara Yesua, berbicara. Dia penyempurna iman. Dia menyempurnakan iman saudara dan saya. Dan iman itu bisa tumbuh kalau kita dengar firman. Tetapi kalau firmannya mulai melenceng. Karena salah dalam menerjemahkan. Ya, sehingga dapat menimbulkan sebagaimana yang seringkali dikatakan dari tempat ini. Sebagaimana tertulis dalam kitab 1 Timotius pasal 6. Ayat ke-20 dan 21. Kita lihat ya. Hal-hal seperti ini ya bagian daripada apa yang sedang Tuhan luruskan
Hai Timotius, jagalah apa yang telah dipercayakan, seraya menghindari percakapan-percakapan kosong yang duniawi dan pertentangan-pertentangan mengenai pengetahuan yang tergolong palsu, yang karena mengakuinya beberapa orang telah menyimpang dari iman. Seperti yang saya katakan tadi, kemungkinan terjemahan itu melenceng, itu bisa terjadi. Tetapi berbicara firman, berbicara pribadi, Yeshua sendiri. Dan Yeshua adalah firman. Dan Yeshua itu penyempurna iman kita. Sebagaimana tertulis Ibrani pasal ke-12 ayat ke-2. Sambil memandang kepada Yeshua, penguasa dan apa? Penyempurna iman. Walaupun dalam kenyataan kemungkinan terjemahan itu bisa salah. Tetapi Yeshua yang tahu semua perjalanan terjemahan itu. Dia sanggup untuk membuat penerjemahan-penerjemahan itu kalau kita mau mempelajari semua kitab-kitab ini, kita akan mengerti. Ini kok kelihatannya nggak cocok. Ya, ini kelihatannya nggak benar. Dengan membanding-bandingkan setiap firman, kita dibawa semakin lebih mengerti bahwa yang terjemahan ini itu lebih masuk dengan apa yang Tuhan kehendaki. Sehingga iman kita otomatis tidak akan pernah terselewengkan. Karena Yeshua sanggup untuk meluruskan semuanya. Saya tangkap ya. Jadi jangan sampai kita ya dalam hal baca firman ini. Ya. Oh ini kok kayaknya bertentangan dengan firman yang ini. Lah cara Tuhan, karena terjemahan-terjemahan kan banyak. Cara Tuhan dia akan membimbing saudara dan saya. Supaya kita mengerti dengan sungguh ini yang tepat itu yang mana. Karena firman yang satu dengan firman yang lain tidak boleh bertentangan. Ya, seperti contohnya lah. Yang kita ajarkan di tempat ini kan. Yang diajarkan dari tempat ini. Ya, saya mengajarkan kepada saudara doa Bapa kami. Ya. Dalam terjemahan yang banyak ada di kitab suci kita. Beberapa kitab suci yang dikenal dunia pun dikatakan. Ya. Kita baca aja dari Matius pasal ke-6. Supaya maksudnya saudara ngerti ya. Karena terjemahan ini kan sudah sekian ribu tahun. Jadi kemungkinan dia melenceng itu ya bisa. Tetapi Tuhan mengajar kita. Kalau dia melenceng. Ada Roh Kudus sini yang mengajarkan kepada kita. Ini nggak tepat karena bertentangan dengan ayat yang lain. Contohnya doa Bapa kami ini ya. Kita lihat di dalam Matius pasal ke-6. Ayat ke-13. Berdasarkan terjemahan ini ya. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Lah ini kan kita harus lihat. Ya. Karena ini bertentangan dengan ayat yang lain. Sebagaimana tertulis dalam kitab Yakobus pasal 1 ayat ke-13. Dikatakan oleh firman Tuhan. Tadi kan jangan bawa kami ke dalam percobaan. Artinya Tuhan bawa kita ke sana. Loh ini gak cocok dengan Yakobus. Ketika dicobai janganlah seorang pun berkata, aku dicobai Elohim.
Loh, hal seperti ini dengan pimpinan Roh Kudus, kita merendahkan diri, kita minta Tuhan yang mana nih? Seluruh dunia berdoanya memang ya sebagian besar dunia ini berdoanya seperti ini. Setelah bertahun-tahun berdoa, saya khususnya, ya, cara Tuhan saya dipertemukan dengan orang-orang yang bisa membantu saya membeli kitab-kitab suci dari terjemahan-terjemahan yang lain. Ya. Sehingga kita bisa melihat paling sedikit ada 2 kitab suci. Baik yang diterjemahkan oleh James Stream maupun yang diterjemahkan Hans Spengler. Mereka tidak berdoa seperti itu. Sehingga kita ya berasa karena saya menganggap itu tidak sesuai dengan seharusnya kita berdoa. Ya dengan keberanian iman saya memperbaiki cara menerjemahkannya. James Stream yang kita ikuti James Stream, ya. James Stream berdoa, let us not come into temptation. Jangan biarkan kami masuk dalam pencobaan. Itu yang kita praktekkan. Hans Spengler menerjemahkan ya dalam Matius 6 pasal 6 ayat 13. Do not allow us to be tempted. Beda dengan banyak dikenal. Dan hal ini terjadi kenapa? Karena kita rindu, kita mau. Dan kita menyadari memang terjemahan-terjemahan ini bisa melenceng. Artinya melenceng bisa bertentangan dengan terjemahan yang lain. Karena itu satu-satunya jalan ya berdoa. Dan oleh kasih kemurahan Tuhan kita bisa mendapatkan, menurut pendapat saya, yang tepat seperti apa yang tadi kita doakan. Ya. Hal-hal seperti itu ya. Artinya saudara dan saya juga berdoa. Kenapa? Karena kita mau. Ya. Kita ini benar-benar bersih. Tidak dimasukkan dengan terjemahan-terjemahan yang katakanlah kurang tepat. Ya. Karena itu ya itu semua ya hanya karena kemurahan Tuhan. Kita bisa mendapatkan seperti yang tadi dikatakan. Contoh lain ya. Yakobus pasal 1 ayat kedua. Hai saudara-saudaraku, perhatikan baik-baik ya. Apabila kamu jatuh ke dalam pencobaan, hendaklah kamu menganggap semua itu sukacita. Aneh enggak? Kalau kamu jatuh dalam dosa ya senang-senang aja. Terjemahan bebasnya kan gitu. Betul enggak? Ini tertulis loh ini. Loh ketika saya baca ini, Roh Kudus yang ada di dalamku enggak senang. Kalau kita jatuh dalam dosa ya harusnya nangis di bawah kaki Tuhan. Karena kita salah. Loh dari terjemahan-terjemahan lain. Khusus ya kita baca aja. Dari NIV ya, NIV. Kalau terjemahan King James rata-rata kan ini juga dari King James. Ya, NIV yang saya punya. Consider it pure joy whenever you face trial. Anggaplah suatu sukacita kalau engkau menghadapi tantangan. Beda dengan ini. Dengan terjemahan bebasnya, bersukacitalah walaupun engkau menghadapi tantangan. Ya.
Kemudian Hans Spengler menerjemahkan, "My brothers and sisters, be very happy when you are tested in different ways." Beda dengan ini. James Stream menerjemahkan, "You should have all joy, my brothers, when you enter different and numerous temptation." Dalam arti singkatnya, bersukacitalah ketika engkau menghadapi pencobaan. Beda dengan ini. Lah hal itu kita harus belajar. Karena Tuhan bertahta di dalam kita. Dia mau kita benar tidak dicemari, tidak najis. Termasuk melalui terjemahan-terjemahan yang kira-kira kurang tepat. Dan hal ini pun saya menghimbau saudara dan engkau yang ada di luar sana. Kita mengucap syukur banyak orang yang bisa menerjemahkan. Tapi kalau kita menemukan ada 2 ayat yang bertentangan, carilah terjemahan lain. Karena firman Tuhan itu tidak mungkin saling bertentangan. Tetapi karena melewati sekian ribu tahun, kemungkinan itu ya bisa terjadi. Karena itu kita belajar, ya. Saudara dan saya harus belajar supaya jangan kita sampai tersesat. Ya dalam pandangan, karena kita salah ngerti kan. Salah menafsirkan, ya akhirnya berdosa. Melakukan hal yang tidak benar dalam pandangan Tuhan itu najis. Tidak benar. Ya. Kusta yang tadi dikatakan. Ya dahulu orang menganggapnya itu suatu kutukan. Ya. Dosa. Walaupun dengan pengetahuan-pengetahuan sekarang ya. Kusta itu bagian daripada bakteri-bakteri. Yang membuat timbulnya penyakit-penyakit ini. Ya. Tetapi kita coba belajar. Karena firman Tuhan berkata, berhubungan dengan kusta, berhubungan dengan sakit penyakit. Ada tertulis, sakit penyakit itu terjadi karena dosa atau karena kesalahan sendiri. Saya tanggap. Kita baca Mazmur 107. Ayat saya mungkin terjemahan ini kurang bagus ya, tapi nggak apa-apa kita baca. Ayat ke-17. Mazmur 107 ayat 17. Orang bodoh menderita karena pembangkangan mereka dan karena pelanggaran mereka. Nah, kita baca terjemahan LAI. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa dan disiksa oleh sebab kesalahan mereka. Ya. Kadang-kadang terjemahan LAI ini lebih masuk akal gitu. Ya kita maklum karena orang-orang ini kan memang pengalamannya sudah sekian puluh tahun. Ya. Tetapi bukan berarti orang yang ahli kitab itu benar-benar pelaku firman yang benar. Karena Paulus itu juga ahli kitab. Tapi dia mau membunuh Yesua dan pengikutnya. Orang yang ahli kitab itu belum tentu dia lahir baru. Saya tanggap. Si Paulus ketika dia lahir baru dia celik. Oh, ternyata tindakan yang menganiaya Yesua dan para pengikutnya adalah suatu kesalahan. Nah kita mengucap syukur karena itu saya katakan. Kalau dengan terjemahan ILT dengan terjemahan ini beda. Ya, saya hafal ini ya karena dulu kan kita pakai kitab ini. Tapi begitu dicek dengan terjemahan ILT beda. Ya. Di sini jelas dikatakan
dalam terjemahan LAI tadi. Ada orang menjadi sakit karena dosa dan karena kesalahan sendiri. Artinya saudara hati-hati ketika melayani orang. Kalau buka kitab ILT beda, baca terjemahan LAI. Karena itu memang adanya di LAI, bukan di ILT. Ya, dosa mengakibatkan sakit. Artinya sakit bisa karena dosa, bisa salah sendiri. Udah tahu racun dimakan, ya salah. Udah tahu firman Tuhan bilang, ini makanan yang bersih, ini makanan yang kotor. Yang kotor jangan kau makan. Tetapi ya pelayan-pelayan Tuhan. Oh, dengan yakin seringkali pelayan Tuhan ngomong begini. Enggak apa-apa, sudah saya doakan, sudah kudus, bisa dimakan. Kau ngelawan Tuhan. Suka dengar nggak gitu? Itu pelayan Tuhan. Nggak apa-apa ini sudah didoakan. Engkau berdoa bertentangan dengan firman. Lah bagaimana? Ya artinya kita harus hati-hati. Banyak hamba Tuhan yang berdoa seperti itu. Gak apa-apa. Udah dikuduskan. Ya memang sih ada tertulis. Ya. Semua makanan itu ya sudah didoakan ya gak apa-apa. Loh. Firman Tuhan itu kekal. Tuhan sudah kasih tahu ini bersih ya. Boleh kau makan. Ini gak bersih. Jangan kau makan. Pakai hikmat. Sudah tahu makanan itu nggak bersih, mau kau doakan. Lo nggak mungkin. Bisa tanggap? Jadi jangan sampai kita salah karena pelayan Tuhan ini yang asal jeblak aja ya sudah kita baca. 1 Timotius pasal keempat. Mulai ayat 3 sampai 5. Yang melarang menikah, menyuruh menjauhkan diri dari makanan yang telah Elohim ciptakan untuk diterima dengan ucapan syukur oleh mereka yang beriman dan yang mengenal kebenaran. Padahal, perhatikan, setiap ciptaan Elohim itu baik dan tak satu pun yang buruk jika diterima dengan ucapan syukur karena dia telah disucikan melalui firman dan doa. Ini jadi senjatanya para pelayan itu. Gak apa-apa, sudah saya doakan. Engkau berdoa bertentangan firman. Sekarang contoh ini kan bilang ini bersih dan tidak bersih kan terjemahan bebasnya. Clean unclean. Ya kalau haram dan halal beda lagi tafsirannya. Tapi terjemahan dalam bahasa Inggris clean unclean. Sudah tahu makanan itu banyak laler, banyak kotoran. Apa kau masih mau doakan? Loh ini kan gak ada laler. Tapi Tuhan bilang ini kotor. Kan ada tertulis. Memang tertulis. Tetapi jangan kau lawan firman. Gak bisa. Kita harus ada hikmat. Saya tanggap. Jangan terjebak dengan pelayan-pelayan palsu. Memang dikatakan boleh. Tapi firman Tuhan itu kekal. Tuhan sudah bilang, ini bersih boleh kau makan. Ini gak bersih. Pakai hikmat lah. Apa kau mau makan yang gak bersih? Gak mungkin. Kita masuk restoran lalernya jutaan. Masuk kok. Gak bisa. Nalar sedikit. Udah tahu najis masih. Ya gak apa-apa udah didoakan. Ya kalau kau sakit perut. Ya itulah. Sakit karena salah sendiri. Kita segala sesuatu pakai hikmat yang dari Tuhan. Jangan kau langgar firman. Karena apa? Karena Tuhan itu setia sama firman. Memang semua ini diciptakan Tuhan. Tapi bukan semuanya itu main asal sikat aja. Nggak bisa. Segala sesuatu ada aturannya, ya. Jangan sampai kita salah di dalam mempraktekkan firman Tuhan. Jadi kita harus bisa melihat ini bersih,
apa enggak? Ini najis apa enggak? Kalau sudah tahu itu enggak baik, jangan. Kita baca 1 Korintus pasal ke-6. Ayat ke-12. Segala sesuatu diperbolehkan bagiku, tetapi tidak semuanya bermanfaat. Segala sesuatu diperbolehkan bagiku, tetapi aku tidak mau dikuasai oleh apapun. Boleh, tapi berguna enggak? Kalau udah tahu enggak berguna, komen sikat aja ya, hati-hati. Banyak pelayan-pelayan Tuhan yang mengandalkan Timotius tadi. Walaupun dia sudah lahir baru, nggak apa-apa kan firman Tuhan bilang sudah dikuduskan. Tuhan itu bukan setia sama manusia. Dia setia sama firman-Nya. Karena itu kitab Mazmur jelas menyatakan dalam terjemahan Elahi. Sakit penyakit terjadi karena dosa, ya salah sendiri. Karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan kita terus belajar. Supaya mengerti mana yang najis, mana yang tidak. Supaya mengerti bahwa saudara dan saya, kita ini bukanlah milik kita lagi, tetapi kita milik apa? Yeshua HaMashiach. Kita baca 1 Korintus pasal ke-3 ayat ke-16 dan 17. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah tempat suci Elohim dan roh Elohim berdiam di dalam kamu? Jika seseorang menghancurkan tempat suci Elohim, Elohim akan menghancurkan dia. Sebab tempat suci Elohim itu kudus, kamulah itu. Kita ini baiknya Tuhan. Kita ini tempat Roh Kudus bertakhta. Kita harus menjaga kondisi tubuh kita ini. Karena itu ya saya kalau berdoa, setiap hari saya berdoa. Setiap hari ya. Setiap hari saya berdoa. Salah satunya yang berhubungan dengan hal-hal seperti ini. Tuhan tolong. Agar kami memiliki pola hidup yang baik. Mengatur keseimbangan. Makanan bersih yang kami konsumsi. Aktivitas kami. Dan istirahat yang cukup dan baik. Saya tangkap 3 hal. Makan, aktivitas, sama istirahat harus seimbang. Kenapa? Karena kata Korintus tadi, ini bukan milikku lagi. Ini bait Roh Kudus yang harus kujaga. Dan setiap hari aku berdoa seperti itu untuk kita semua. Ya kan saya hanya bisa berdoa. Prakteknya ya terserah. Terserah. Ya. Karena itu kita belajar. Tubuh kita ini jangan sampai jadi najis. Kalau najis kata Tuhan tadi. Dia nggak mau. Dia akan meninggalkan kita. Kenapa dia tinggalkan? Karena kita nggak benar, nggak kudus. Karena itu kita belajar oleh kasih. Kita belajar ya. Belajar tetapi namanya belajar harusnya makin pinter. Jangan belajar tapi nggak jadi pinter. Artinya kau nggak nyerap pengetahuan yang Tuhan berikan. Diatur seperti ini. Kan berbicara Torah, aturan perintah dan ketetapan. Semua boleh diberitakan. Tapi dalam prakteknya setiap pribadi berbeda-beda. Karena itu seringkali dikatakan di tempat ini. Satu kelas yang 1000 orang katakanlah. Belum tentu walaupun gurunya sama. Belum tentu mereka semuanya dapat 100. Saya tanggap ya. Karena ya ini firman Tuhan bukan kata saya. Ya. Kita melihat firman Tuhan itu senantiasa ya sebagai pegangan hidup saudara dan saya.
Kita baca 1 Korintus 10. Kita baca mulai ayat 2. Nah, mereka semua telah dibaptis bagi Moshe di dalam awan dan di dalam laut. Mereka semua, perhatikan, telah makan makanan rohani yang sama. Mereka semua telah minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu adalah Hamasya. Namun Elohim tidak berkenan kepada kebanyakan dari mereka. Karena mereka telah dicerai-beraikan di padang gurun. Makan minumnya sama. Tetapi hasilnya tidak sama. Nah, begitu juga dengan saudara dan saya. Sama-sama menerima yang sama. Tetapi bagaimana hasilnya? Ya tergantung pribadi lepas pribadi. Dalam satu ladang yang sama. Diberi pupuk penerapan yang sama. Hasilnya setiap pohon belum tentu sama. Tergantung setiap pribadi. Karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan mau kita menjadi sempurna. Dan kesempurnaan itu akan terjadi apabila kita mau belajar mempraktekkan apa yang tertulis. Kita punya keterbatasan. Tetapi percaya, lakukan semuanya semampu-mampunya kita. Karena Tuhan tahu kemampuan kita. Dengan pertolongan Roh Kudus. Dan kita dapat melakukan yang terbaik. Walaupun mungkin belum sempurna. Tetapi janjinya dia penyempurna. Karena itu seringkali dikatakan di tempat ini. Semaksimal mungkin kita diproses oleh firman. Sebagai emas yang murni. Tidak akan pernah dicapai 100% murni. Tidak ada di dunia ini kalau engkau pergi ke toko-toko emas. Cari emas 100%. Nggak ada. Yang ada 99,9%. Kenapa? Karena yang 0,1% itu disempurnakan oleh Yeshua. Menggenapkan apa yang tertulis. Dia penyempurna iman. Menggenapkan apa yang dilakukan Tuhan kepada Elia. Ketika dia diangkat. Ada jubah yang tertinggal. Artinya jubah itu adalah pribadi daripada Elia. Yang dalam pandangan manusia tidak terlihat. Bahwa ini adalah sesuatu yang masih belum benar di mata Tuhan. Tetapi dia penyempurna iman itu ketika dia meraibkan Elia. Jubahnya tanggal. Diganti dengan jubah sorgawi. Itulah yang 0,1%. Dan karena dia murni 100%. Dia diangkat oleh Tuhan. Dia Elia manusia biasa. Sama seperti kita. Tapi biarlah itu menjadi contoh teladan bagi saudara dan saya. Belajar setia mempraktekkan semampu kita. Dengan pertolongan Roh Kudus. Bukan dengan hikmat kita. Tapi dengan pertolongan Roh Kudus kita bisa melihat. Oh ini firman. Ya. Kelihatannya kurang bagus. Kurang tepat terjemahan. Cari terjemahan lain. Cari yang lain. Kalau engkau cari dengan sungguh-sungguh. Dan itu terjadi dalam hidup saya. Saya mohon akhirnya. Ada tertulis. Cari maka engkau akan dapat. Nah, saya mendapatkan 2 kitab suci. Yang memang tidak masuk di Indonesia. Bicara Tuhan akhirnya saya bisa mendapatkan. Karena Tuhan tahu saya butuh itu. Untuk supaya kita mendapatkan. Ya, sesuatu yang dapat dikatakan. Lebih baik terjemahannya. Dari apa yang ada pada kita sebelumnya. Karena itu saudaraku yang dikasih oleh Bapa, kita maju terus. Bapa Yahweh ada di tengah kita. Dan Bapa Yahweh tahu
hal-hal yang belum benar. Apabila kita berharap kepada Dia, biarkan Dia membereskan. Memang ketika saat pemberesan, daging kita seringkali berontak. Tapi itulah bagian daripada Tuhan yang mau melakukan pembersihan total. Bagi kita yang percaya kepadanya, terlebih waktunya sudah sangat dekat. Tanda-tanda zaman seperti yang awal tadi dikatakan. Ya, saya berkali-kali nyatakan. Pusatkan perhatian kepada Israel. Karena segala kegiatan bangsa ini sampai perang Armageddon, bangsa ini terlibat sangat sangat erat untuk menggenapkan apa yang tertulis. Tapi nanti setelah Armageddon, kemudian pemerintahan 1000 tahun, kemudian Gog dan Magog, tidak lagi dikatakan ya orang Israel dan non-Israel. Yang ada adalah orang-orang kudus. Yaitu saudara dan saya bersama anak sulungnya yang telah disatukan kembali oleh Tuhan dengan caranya. Kenapa? Karena dahulu Dia menciptakan manusia hanya satu. Dan pada akhirnya Dia akan membuat ini kembali menjadi satu. Hidup bersama dengan Dia sampai selamanya. Haleluya. Amin. Kita bangkit berdiri.